kita bahas di segmen digitalisasi. Kira-kira kita bakal kedatangan tamu siapa ya Kak? Kita ke ini spesial dengan spesial apa sih dari tamu kita kali ini? Daripada kita kepo, kita sambut langsung aja nggak sih Kak? Hai Kak. Hai. Halo semuanya. Boleh ya, kalian kenalan dulu nih sama teman kita. Boleh banget. Jadi, aku dulu ya. Iya. Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan nama aku Yuan Ramadhani. Biasanya dipanggil teman-teman aku Gadis atau Yuan juga boleh. Aku dari SMA Wijaya Putra kelas 11. Oke, halo juga, aku Rafael Janafrik Sumangko, namanya biasa dipanggil kebanyakan L, bisa dipanggil Rafael, perkenalan. Aku dari kelas 12 SMA Wijaya Putra. Oke, hai Kak Gadis dan Kak Rafael. Kalian tahu nggak sih kenapa sih kalian kok bisa diundang ke sini? Jadi apa ya? Ini nih. Ini Kak, ini cluenya ini. Ini. Ya, pasti kita tahu dong kita diundang ke sini itu karena seputar duta genre kan. Oke, nah berhubung kalian sudah tahu, jadi bisa dong kita bakal tanya-tanya seputar tentang duta genre. Boleh banget ya. Boleh sekali. Kalau ngomong duta genre, emang duta genre itu apa sih menurut kalian? Bisa nggak dijelasin buat penonton kita? Boleh banget, Kak Rafael bakalan menjelasin. Apa sih Oke. Kak? Jadi kalau secara kenyataannya ya, Duta Genre itu adalah suatu program yang diprogramkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Yang dimana tujuannya ini itu adalah membentuk suatu remaja yang berkualitas dan bisa berencana dalam berkeluarga, seperti itu. Oke, aku mau nambahin nih. Boleh Jadi banget. di Duta Genre itu nggak cuman diajarkan tentang keluarga berencana atau yang disebutin sama Kak Rafael. Di Duta Genre itu juga diajarkan tentang seperti narkoba, Betul. terus pernikahan dini, stunting, sama tentang yang lainnya juga ada. Terus kita diajarkan buat mengedukasi remaja-remaja seumuran kita tentang itu semua. Dan mereka juga tahu tentang itu Betul, betul. semua. Kan bukan hanya tentang remaja di antara kita ini, Baby, Zara, tapi juga teman-teman, bukan hanya teman-teman sebaya, tapi orang lebih Tua juga. bisa, pokoknya masyarakat lah. Iya. Dan bagaimana kita dibentuk dalam bisa memberikan apa ya Kak Gadis ya? Edukasi caranya kan berbeda. Kalau secara dengan remaja memberi edukasi kan seperti kita teman sebaya mungkin lebih Ngobrol. gampang ngobrol. Tapi coba kalau dengan masyarakat, apalagi kalau yang lebih tua, ibu-ibu, bapak-bapak, gimana Lebih coba? susah. Oke, gimana sih ceritanya kok bisa kalian terpilih menjadi duta genre perwakilan dari sekolah SMA Wijaya Putra? Oh, gitu. Oh, kalau misalnya itu sih, jujur aku juga nggak expect ya kalau misalnya bakal dipilih buat perwakilan sekolah, karena itu tiba-tiba aku dipanggil ke ruang guru sama Bu Divsi, wakasek kita itu ditanyain tentang awalnya kecamatan dulu, terus baru ditawarin mau nggak ikut kayak gini buat mewakili sekolah. Terus karena aku anaknya pengen mencoba hal-hal baru, makanya aku mau gitu. Tuh. Terus kalau misalkan duta genre itu ngapain aja sih kalau kegiatan-kegiatannya itu? Oke, untuk kayak gitu. Atau mungkin bisa sharing-sharing pengalaman kalian ya selama jadi duta genre gitu. Oke, selama ini sih aku atau Kak Rafael yang jawab. Ke Gadis aja dulu. Oke, kalau misalnya selama ini ya, selama kita udah menjalani proses-prosesnya, itu kita udah melakukan edukasi. Edukasinya nggak cuman ngobrol-ngobrol atau kayak apa ya, pokoknya nggak secara langsung aja, tapi lewat media sosial. Yang kemarin kita ada live IG itu buat kita edukasi. Terus ada juga kita bikin video ya, Betul banget. bikin video gitu-gitu. Jadinya untuk mengedukasi. Gitu. Oke, Dan- seru banget ya. Dan kegiatannya juga justru banyak kita ini ya, karena kita Iya. baru loh kita dari Ini kita masih proses. masih proses sebenarnya kita ini. Iya. Kita tuh daftar dari bulan April kemarin ya Kak Gadis ya. Iya. April, terus kita ikut ke sana dari bulan Mei, Juni, Juli. Sekarang kita udah masuk di top 20. Jadi Wow, kita- keren banget ya. Jadi kita sedang menunggu hasil
pengumuman juara 1, 2, 3, ada juara favorit, juara media sosial dan KIP. Itu doain ya. Oke. Menurut kalian apa sih tujuan utama dari program Duta Genre itu? Tujuan utama yaitu membentuk suatu remaja yang berkualitas. Tahu nggak dari banyak sekali yang berkualitas, Con. Fokusnya itu di nafza, pernikahan dini, apalagi ya Kak Geisha? Fatherless. Ya, itu kayak tentang gimana sih menjadi ayah yang baik. Betul. Gitu. Kayak ditanamkan dari dini banget. Ayah yang masih muda-muda ini mereka akan menjadi ayah. Jadi bagaimana mereka tidak menjadi sosok fatherless itu. Untuk teman-teman perempuan, laki-laki semua sama saja, kesetaraan gender, gitu. Membentuk remaja yang berkualitas di hal seperti itu dan banyak juga. Mungkin kalian mau bertanya tentang nafza, tentang apa? Di Duta Genre itu apa sih? Duta Genre itu banyak. Di Duta Genre itu membahas tentang nafza, membahas tentang pernikahan dini, membahas tentang fatherless, membahas tentang kesetaraan gender, Tentang gizi juga. tentang gizi, stunting. Mungkin itu mau tanya tentang itu gimana? Kalau kalian cara ngatasin ya masalah-masalah tentang remaja kali ini di zaman sekarang ini gimana sih? Masalahnya tentang apa dulu? Kan kayak banyak tuh pergaulan bebas atau pernikahan dini yang kalian sebutin tadi tuh. Ya. Itu gimana sih cara kalian ngatasinnya gitu? Nah, itu cara ngatasinnya. Awalnya kita harus edukasi lebih dini. Betul. Jadi kita edukasi dari dini. Kalau misalnya tentang pernikahan dini gitu, diusahakan ada edukasi dari SMP. Jadi udah tahu kan kayak buruknya seperti apa, baiknya seperti apa gitu. Coba kalian bisa pernikahan dini itu dampaknya itu sangat berkepanjangan, bahkan sangat susah untuk diputuskan. Banyak sekali dampaknya itu menjalar kemana-mana gitu. Iya sih. Terutama bagi perempuan juga ya. Terutama bagi Nggak cuma perempuan. perempuan, nggak cuma laki-laki, tapi kalau misalnya nanti kalian pernikahan dini dan punya anak, kasihan juga anaknya. Karena kemungkinan besar bakalan terkena stunting. Stunting. Kenapa kok bisa kena stunting tuh? Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Kita nggak tahu nih ya. Stunting itu apa sih? Boleh dong. Oke, jadi kenapa sih kok bisa kena stunting? Karena ibunya juga belum cukup umur atau kandungannya itu belum apa ya, belum mumpuni. Contohnya gini ya Kak Gadis ya. Iya. Kalian masih dalam masa, bukan kalian, kita sebagai remaja ini, khususnya perempuan, masih dalam tahap memenuhi gizi diri sendiri gitu loh. Iya. Jadi diri kita sendiri saja gizinya belum terpenuhi, gimana anak yang di dalam kandungan? Apa sih stunting? Stunting adalah anak yang kekurangan gizi kronis gitu. Jadi sedangkan diri kita saja sendiri belum cukup gizinya, anak kita gimana? Gitu. Jadi di Duta Genre itu kalian banyak banget ya mempelajari kayak semacam ya Banyak banget sih. Dan itu sangat berguna sih. Iya, yang awalnya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Betul, dan kita bisa memberitahu banyak orang, Iya. terutama dari podcast ini. Benar ya. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih proses seleksi kalian menjadi Duta Genre? Proses seleksi Dimulai dari bulan April Kak. dimulai dari bulan April. Itu kita awalnya, bentar aku agak lupa Kak Rafael. Kalian nggak dijelasin. Kita pendaftaran di Iya, tanggal kita 24. pendaftaran. Terus kita pastinya memenuhi persyaratan-persyaratannya seperti surat-surat Iya, gitu, terus semua. kecamatan, gitu. Terus apa lagi Kak Rafael? Akhirnya kita dari banyak yang daftar kita masuk keterima ya Kak ya. sebagai Iya, peserta. buat seleksi lagi. Aku masih bawa nih. Apa itu? Nah, Apa tuh? Ini- kemudian lo nggak bawa ya? Oke, ini akhirnya kan terpilih kan sebagai peserta nih. Ini. Peserta. Jadi ini kalau misalnya kalian udah awalnya terima seleksi buat seleksi selanjutnya, itu kalian dikasih kayak gini teman-teman. Itu apa sih Kak? Ini kartu peserta pemilihan Duta Genre Kota Surabaya 2025. Setelah itu kalian dapat pin di Duta Genre. Ya, jadi ini itu pas pertemuan pertama. Setelah pertemuan pertama kita dikasih tugas buat bikin video. Iya, bikin video, bikin esai. Iya, bikin Ada 3 esai. tugasnya waktu itu. Iya, waktu itu tugasnya ada 3. Terus habis itu
setelah pertemuan itu sama setelah menyelesaikan tugas kita ada pertemuan lagi berikutnya gitu. Betul. Dan akhirnya di pengumuman selanjutnya sampai bulan Juni dan di bulan akhir Juni ya kalau nggak salah itu Iya. pengumuman 20 besar dan Benar. puji Tuhan syukur alhamdulillah kita juga tidak masuk di 20 besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Kota Surabaya dan kita menunggu hasil pengumuman juara 1, 2, 3 Dan juara-juara lainnya. Juara-juara lainnya. Itu bakalan pengumumannya bakal di tanggal 6 tanggal 6 Agustus. Semoga ya. Kan banyak nih kegiatan-kegiatan dari Duta Genre itu tadi kan. Terus gimana sih kalau buat kakak-kakaknya tuh membagi waktu antara menjadi Duta Genre ini? Cara membagi waktu dan tanggung jawab kalian gitu sebagai pelajar. Dulu atau Gadis guru. Oke, baru kamu ya. Jadi awal daftar itu aku nggak langsung bisa bagi waktu karena waktu itu tabrakan sama Duta Genre. Terus habis itu aku juga ada karya ilmiah. Sama ada acara satu lagi. Jadi kebetulan 3 acara, nggak 3 acara sih, 3 kepentingan. Jadi sumpah di situ aku stres banget. Enggak gadis Aku sampai nangis. Duta. Iya, Duta Trantibum. Terus habis itu kayak aku sampai stres nangis. Terus kayak suaraku habis. Sedangkan di situ ada tugas bikin video. Ada 3 video. Jadi di 3 video itu suaraku benar-benar habis. Kayak benar-benar tak paksain banget. Terus akhirnya aku mikir nih gimana sih caranya aku bagi waktu gini. Aku mikir dari yang terpenting. Terus yang deadline-nya paling dekat sama yang terpenting tapi deadline-nya jauh gitu. Jadi aku urutin dulu nih, aku mau ngerjain yang mana dulu gitu. Kalau Kak Rafael? Kalau aku ya, yang paling trouble itu waktu kita setelah pertemuan pertama, terus pertemuan kedua lewat Zoom meeting, Oke. ya kan? Dari pertemuan pertama itu, aku itu sakit, beneran sakit, demam tinggi, batuk. Itu syukur banget tuh masih Zoom kan, bikin video kita harus sosialisasi 3 minggu, 2 minggu aku sakit, kalau panas Lama ya? Lama, 2 minggu. Itu sih, tapi untung bisa terlewati semua sampai sekarang. Alhamdulillah. banget sih. Dan di Duta Genre ini sangat pengertian juga sebenarnya. Kan banyak ada beberapa pertemuan itu di jam sekolah. Contohnya kemarin hari Senin ya, Iya. Hari Senin itu kan di jam sekolah kita ada pengumuman Pengumuman ini kayak kita mau juga ngelakuin flash mob gitu. Iya, melatihan flash mob itu jam 12.30. Nah, di jam 12.30 itu kan masih jam sekolah dong. Iya. Kita diberiin surat dispensasi dan sekolah kita sangat suportif memberikan izin gitu sih. Iya, jadi untungnya pihak sana dan pihak sekolah kita sangat suportif kepada kita. Betul sekali. Kayak gitu. Keren ya. Iya. Terus kan ngomong Duta Genre kayak keren banget sih. Bisa nggak sih kan kayak bagi-bagi tips dan triknya buat buat kita teman-teman kita yang lain. Kalau tips kalau misalnya kalian daftar Duta Genre di tahun berikutnya, tips dari aku ya, kita kalian banyak literasi. Jadi sebelum kalian masuk kalian udah tahu informasi-informasi yang bakalan dibahas. Jadi kalian lebih mudah buat jawab pertanyaan. Terus kalau misalnya disuruh bikin esai atau ngerjain tugas-tugas dari pihak sana gitu. Betul, kalau ya aku sangat setuju, kita memang harus menguasai dulu, jangan sampai kita tong kosong. Iya. Jangan sampai kita asal masuk aja tapi kita nggak tahu ini apa kan parah kan. Itu bakalan jadi bingung banget kalau misalnya kalian kayak asal daftar aja. Apalagi di sana itu ada tes wawancara. Iya. Ada tes wawancara. Kalian tanyain apa itu kesetaraan gender? Apa itu narkoba? Ada apa aja? Menurut kalian kesetaraan gender itu penting nggak? Dan banyak pertanyaan lainnya. Iya. Kayak ngetes kalian gitu nggak sih? Betul. Iya. Jadi kalian sebelum kalian masuk Duta Genre, kalian pelajari dulu tentang hal-hal seputar Duta Genre. Betul. Mengikuti program Duta Genre itu pasti asik ya Kak ya. Asik banget. Asik. Iya asik. Seru, asik banget. Kenapa? Kita bisa ketemu banyak orang baru. Banyak kan baru nggak sih? Banyak nggak sih kenalannya gitu ya? Iya, Banyak pengalaman baru. Pengalaman tuh pasti banyak banget dari kita Betul. daftar ini walaupun cuma beberapa bulan.
lebih Tapi tepatnya. pengalamannya udah banyak banget. Nanti pun kalau misalnya kita emang nggak kepilih buat juara, itu nggak penting ya. Kalau misalnya bagi aku itu nggak penting, karena yang penting itu pengalamannya dari kita udah ikut ini semua. Karena juara atau enggak, itu kita tetap dapat pengalamannya. Betul, kalau buat aku memang benar, aku sama. Juara itu gak penting buat aku. Yang penting apa? Yang penting dampak yang bisa kita berikan ke banyak orang. Iya benar. Dampak kita bagaimana bisa berdampak ke banyak orang. Karena kebanyakan orang juara itu ya, ada yang masih tetap lanjut, ada yang tidak. Tapi bagaimana kita juara tidak juara, ya kita kembali ke niat awal. Niat awal kita apa sih? Pengen dapat ketenaran, pengen dapat juara, pengen lihat hebat. Enggak kan? Niat awal kita apa? Niat awal kita adalah supaya bisa berdampak baik kepada banyak orang. Iya, jadi kalian kalau misalnya mau ikut Duta Cindre, kalau misalnya kalian ada niatan buat pengen dapat namanya aja atau tenarnya aja, mendingan gak usah. Karena Duta Genre itu fokusnya adalah membentuk suatu remaja yang berkualitas. Yes. Keren ya, keren banget ya jadi Duta Genre itu ya. Iya, kalian daftar dong. Kali. Next year. Ya. Bisa nggak sih Kak ceritain dikit-dikit gitu? Kan pasti seru banget nih selama kegiatan-kegiatan. Iya, ceritain dikit-dikit kegiatan seru-seru itu ngapain aja. Terus kan kalian juga pasti kayak ketemu banyak teman-teman atau duta-duta yang lain gitu. Itu kayak perasaan kalian tuh gimana? Kalau misalnya aku sih pastinya seneng banget ya, karena jujur aku anaknya introvert. Enggak sih, kalau misalnya ketemu orang baru yang aku belum kenal, itu aku introvert. Terus di situ jujur awalnya aku nggak punya teman sama sekali selain dia. Oke. Ya kan, terus habis itu seiring berjalannya waktu itu anak-anak yang daftar Duta Genre, untungnya tuh mereka tuh bener-bener kayak ramah banget, Betul jadi kayak banget. ngerangkul, terus kayak walaupun kita di sana posisinya sebagai persaingan, tapi mereka tuh bener-bener baik banget, suportif banget, Betul. nggak ada yang namanya kayak nggak temenan karena Iya, kami sayang kami. Sama-sama saling iya, support gitu ya. iya, sama-sama support, beneran. Kita kayak ketemu teman-teman yang sama-sama apa ya? Sportif, tidak toksik ya. Untuk sementara ini Iya. kita kenalnya mereka tidak toksik sih. Iya, terus kayak mereka tuh keren-keren banget, sumpah. Benar. Ya. Jadi waktu kita tuh sudah habis ya Kak ya. Iya. Banget. Iya nih kayak gak kerasa banget ya udah habis waktunya. Udah cukup kali ya sharing-sharing kali ini bersama Duta Genre SMA Wijaya Putra. Apalagi setelah tanggal 6 Agustus itu nantikan ya itu hasil. Iya. akhir. Nanti banget nih hasilnya gimana nih? Ya semoga hasilnya yang terbaik kalau Amin nggak jadi ya, juara amin. juga. Gak apa-apa, yang penting kita bisa berdampak Iya. yang baik kepada banyak orang. Kita syukuri pengalamannya. Sekian dari kami